warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Aura Hasna dan rekan saya Beni. Saya Karisa Kusuma. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. A. Isi dan tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD NRI tahun 1945. Menurut Kailan 2020, pengertian isi pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Alinea pertama. Alinea pertama mengandung pengakuan tentang hak kodrat. Hak kodrat merupakan hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, merupakan pernyataan universal yang merupakan prinsip bangsa Indonesia untuk direalisasikan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak individu saja sebagaimana dalam negara liberal. Pelanggaran terhadap hak kemerdekaan adalah tidak sesuai dengan hakikat manusia, perikemanusiaan, dan hakikat adil keadilan. Bagi pelanggar hak kemerdekaan, maka harus dilakukan suatu pemaksaan, yaitu penjajahan harus dihapuskan. 2. Alinea kedua. Alinea kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti objektif atas penjajahan pada bangsa Indonesia, sekaligus upaya yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri terbebas dari kekuasaan bangsa lain. Hasil dari perjuangan dengan kemampuan dan kekuatan sendiri terwujud dalam suatu negara Indonesia. Negara dengan cita-cita bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan kemakmuran. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu, dan berdaulat. 3. Alinea ketiga. Adanya pengakuan nilai religius dan nilai moral, negara mengakui nilai-nilai religius dan menjadi dasar negara pada sila pertama, sehingga konsekuensinya merupakan dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara. Bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kemerdekaan dan negara Indonesia yang merdeka adalah selain upaya perjuangan bangsa juga merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Negara mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa, kemudian menjadikannya sebagai asas dalam kehidupan kenegaraan. 4. Alinea keempat. Isi pokok yang terkandung dalam alinea keempat berisi tujuan khusus dan tujuan umum negara. Tujuan khusus dalam kaitannya dengan urusan dalam negeri, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan umum maksudnya berada di lingkungan antar bangsa dan dunia internasional, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara hukum dan konstitusional. Berdasarkan kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum dan bersifat konstitusional. Bentuk negara. Negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dasar filsafat negara. Dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila yang mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna kemerdekaan. Merdeka, bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasib sendiri. Bersatu, kebulatan tekad untuk mewujudkan negara persatuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa memandang golongan. Berdaulat, berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas menentukan nasib, dan memiliki kedudukan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Makna pembukaan UUD NRI tahun 1945. Sumber motivasi, aspirasi, tekad, dan perjuangan bangsa. Sumber cita-cita, hukum, moral nasional, serta antar bangsa. Memiliki nilai universal dan lestari. Tujuan pembukaan UUD NRI tahun 1945. 4. Alinea. Penegasan pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penetapan cita-cita bangsa Indonesia. Penegasan proklamasi kemerdekaan sebagai permulaan dasar hidup kebangsaan. Penegasan ketentuan negara meliputi tujuan dan bentuk negara, ketentuan UUD, dan rumusan filsafat dasar negara. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam ilmu hukum tata negara, pokok kaidah negara yang fundamental atau fundamental norm memiliki beberapa unsur mutlak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari unsur terjadinya. Disusun oleh pembentuk negara dan dinyatakan dalam suatu pernyataan mengenai dasar-dasar negara yang dibentuknya.
Yang kedua adalah dari unsur isinya, yaitu pernyataan dalam pembukaan UUD negara harus memuat dasar tujuan negara, ketentuan diadakannya UUD, bentuk negara, dan dasar falsafah negara. Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka pembukaan UUD NRI tahun 1945 telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. PPKI merupakan lembaga yang terdiri atas wakil-wakil sebagai representasi bangsa Indonesia yang resmi bertugas untuk menetapkan dasar negara dalam pembukaan UUD NRI 1945. Pokok kaidah negara yang fundamental memiliki hakikat dan kedudukan yang tetap, terlekat pada kelangsungan hidup negara. Oleh karena itu, berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, sehingga secara hukum tidak dapat diubah karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, pembukaan UUD NRI 1945 dibentuk oleh PPKI yang memang diberi fungsi untuk membentuk negara. Setelah terbentuk dan PPKI dibubarkan, maka semua penguasa termasuk lembaga negara yang merupakan alat perlengkapan negara yang berkedudukan lebih rendah daripada pembentuk negara. Yang kedua, dalam tertib hukum nasional, maka semua ketentuan hukum di bawah pembukaan UUD 1945 secara yuridis tidak dapat meniadakan pembukaan UUD. Di dalam pembukaan UUD terkandung syarat-syarat mutlak bagi tertib hukum Indonesia. Konsekuensinya, pembukaan UUD mempunyai kedudukan yang tetap dan terlekat pada negara. Yang ketiga, secara yuridis formal, pembukaan UUD NRI 1945 secara hukum tidak dapat diubah. Secara material, hakikat dan isi yang terkandung di dalam pembukaan UUD terlekat pada kelangsungan hidup negara. Isi pembukaan UUD merupakan penjabaran dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang hanya terjadi satu kali. Pembukaan UUD NRI 1945 dalam hubungannya dengan pasal-pasal yang memiliki hakikat dan kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah, terlekat pada kelangsungan hidup negara. Yang kedua, dalam jenjang hierarki tertib hukum, pembukaan UUD sebagai pokok kaidah negara yang fundamental memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal atau batang tubuhnya. Hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kesatuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pernyataan kemerdekaan pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar menunjukkan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 bersama dengan Undang-Undang Dasar, Presiden beserta Wakil Presiden merupakan realisis dari proklamasi. Yang ketiga, pada hakikatnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci. Berdasarkan kebersatuan tersebut, maka sifat hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan proklamasi adalah penegasan dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 yaitu menegakkan hak kondur dan hak moral bagi setiap bangsa di dunia akan kemerdekaan.